Dalam video ini aku akan membantu kamu langkah demi langkah tentang cara membuat toko produk langganan di Shopify, khususnya tanpa menggunakan plugin, aplikasi tambahan, atau bahkan kode custom. Ini akan sempurna untuk pemula yang ingin menawarkan langganan menggunakan fitur bawaan Shopify. Aku akan menggunakan contoh yang sangat sederhana untuk video hari ini, yaitu langganan biji kopi. Ini menjadi sangat populer selama beberapa tahun terakhir, dan ada banyak cara. Kamu dapat membangun toko online di Shopify untuk pada dasarnya membuat model bisnis yang sama persis ini. Kamu akan memiliki produk yang dapat dilangganankan pada pelanggan, membayar di muka untuk pengiriman berulang. Semua ini diatur dalam admin Shopify sepenuhnya dari awal. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Hal pertama yang ingin kamu lakukan adalah memulai dengan Shopify. Bagian terbaiknya adalah ini hampir sepenuhnya gratis. Shopify memiliki uji coba gratis yang dapat kamu manfaatkan di mana kamu bahkan tidak perlu memasukkan detail kartu kredit kamu untuk memulai dengan mereka. Hal pertama yang ingin kamu lakukan adalah membuka link di deskripsi. Setelah kamu mengklik link untuk Shopify itu, kamu akan dibawa ke halaman yang terlihat seperti ini. Seperti yang kamu lihat, satu-satunya hal yang harus kita lakukan untuk memulai uji coba gratis kita adalah memasukkan alamat email kita. Nah, untuk memulai uji coba gratis kita perlu memasukkan alamat email kita di sini dan menekan tombol Start Free Trial yang akan membawa kita ke halaman pengaturan akun di mana kita akan membuat kata sandi cepat dan kemudian menekan Create Shopify Account. Setelah kamu melakukan itu, ini akan membawa kamu melalui serangkaian pertanyaan yang dapat kamu jawab agar mereka dapat menyesuaikan pengalaman Shopify kamu dengan hal-hal spesifik yang mungkin kamu butuhkan tergantung pada situasi kamu. Namun demi video ini kita akan melewati langkah-langkah ini karena tidak terlalu penting untuk apa yang ingin kita bangun. Ditambah lagi, kamu bisa mengikuti aku saja. Jadi aku akan menekan tombol Skip Customize yang akan membawaku ke halaman harga mereka. Nah, jika kamu ingin mulai menjalankan Shopify kamu dan pada akhirnya mulai mendapatkan pelanggan serta melakukan penjualan, kamu memang harus membeli salah satu paket ini. Bagian terbaiknya adalah untuk 3 bulan pertama. Harganya hanya Rp15.000 sebulan. Kemudian itu akan naik ke harga reguler yang kamu lihat di sini. Tetapi pada dasarnya hampir gratis untuk memulai dengan Shopify. Dan ini sangat terjangkau. Aku akan merekomendasikan untuk memilih sesuatu seperti paket basic. Meskipun jika kamu adalah toko yang lebih mapan dan memiliki basis pelanggan yang besar. Sesuatu seperti paket grow atau advance mungkin pilihan yang lebih baik di sini. Tapi seperti yang kamu lihat di sini, kita bisa melewati ini untuk saat ini karena kita mencoba membangun toko. Setelah kita siap untuk mulai menerima pelanggan, kita akan kembali ke sini dan mengaktifkan salah satu paket harga ini. Aku akan menekan tombol Skip All This yang akan membawaku langsung ke beranda Shopify atau dashboard mereka. Nah, di dalam dashboard ini, disinilah kamu akan membuat sebagian besar perubahan. Setiap editan yang mungkin perlu kamu lakukan pada toko kamu agar kamu dapat mulai menjual produk. Hal pertama yang ingin kamu lihat di sini adalah widget My Store di sini. Yang seperti yang kamu lihat, kita memiliki banyak hal berbeda yang bisa kita lakukan. Animasi yang kecil bagus di sini untuk beberapa hal berbeda yang bisa kita ubah. Dan kemudian tentu saja pada akhirnya juga Shopify Payments, meninjau tarif pengiriman dan menyesuaikan nama domain kita. Hal pertama yang akan kita mulai adalah benar-benar mendesain toko kita, yang seperti kamu lihat di sini. Mereka membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk melakukan ini. Berkat kecerdasan buatan yang baru mereka bangun langsung ke dalam ekosistem Shopify, kamu pada dasarnya dapat mengetikkan dengan tepat apa yang ingin kamu bangun dan membuatnya menggunakan kecerdasan buatan. Untuk tujuan video ini, aku hanya akan memberi kamu contoh di sini. Aku akan mengetikkan coffee subscription website, dan kita akan menyebutnya Roasters dalam huruf kapital semua, dan itu akan menjadi seperti judul situs web. Aku akan sedikit memperjelas di sana. Setelah aku mengetikkan itu, aku akan menekan tombol Generate. Mungkin perlu sedikit waktu di sini agar semuanya mulai berfungsi. Tapi seperti yang kamu lihat, itu muncul seperti gelembung chat kecil di sebelah kanan. Mirip dengan sesuatu seperti ChatGPT misalnya. Dan kemudian melakukan apa yang kamu minta. Yang dalam kasus ini adalah membangun toko kamu atau lebih spesifiknya menemukan tema yang akan membangun toko kamu lebih cepat dan lebih efisien. Seperti yang kamu lihat di bagian tema ini. Mereka sebenarnya telah memilih sebelumnya beberapa tema yang secara pribadi mereka anggap akan menjadi pilihan yang baik untuk kita mengingat jenis bisnis yang ingin kita jalankan. Seperti yang kamu lihat di sini, ini semua terlihat cukup bagus. Aku hanya akan memilih yang sangat sederhana di sini, yaitu tema feather ini. Aku kemudian akan menekan tombol Try Me. Setelah aku menekan tombol itu kemudian akan memilihnya sebagai tema yang aktif saat ini. Nah, langkah besar selanjutnya di sini adalah benar-benar menamai toko kita. Yang seperti kamu lihat di panduan pengaturan kecil kita di sini. Kita dapat melakukannya dengan mengetikkan sesuatu ke dalam kotak teks ini atau cukup berinteraksi dengannya di situs web itu sendiri. Nah, demi yang satu ini, sekali lagi kita akan menggunakan tema Roasters yang kita gunakan sebelumnya. Aku hanya akan mengetikkan Roasters, tekan tombol Send di sini, yang kemudian akan membuat pembaruan otomatis ke toko kita dan menamai toko kita Roasters. Seperti yang kamu lihat di sini, itu juga memberi kamu beberapa tips bermanfaat dan hal-hal lain yang dapat kamu lakukan dalam proses itu. Setelah kita memiliki toko yang dipilih sejauh tema kita dan judul yang bagus, mari kita mulai menyesuaikan situs web dan membuatnya terlihat seperti situs web kita sendiri.
sendiri. Yang harus kita lakukan adalah cukup mengklik halaman online store, mengklik halaman themes, lalu lanjutkan dan mengklik tombol customize. Setelah kamu mengklik tombol customize, itu akan membawa kamu ke editor toko Shopify. Nah, ini pada dasarnya seperti editor situs web drag and drop. Jika kamu pernah membangun situs web sebelumnya, ini akan sangat-sangat mirip dengan ini. Mari kita izinkan cookies dengan cepat di sini. Itu mungkin penting. Mari kita juga izinkan cookies di tema dan izinkan itu. Seperti yang kamu lihat, aku dapat membuat editan untuk ini hanya dengan mengklik apapun yang dapat aku lihat di depanku. Jadi katakanlah alih-alih opening soon untuk layar kunci sekecil ini, alih-alih opening soon, katakanlah aku ingin mengatakan itu sesuatu seperti coming soon dan kita hanya ingin mengubah frasa itu. Aku hanya mengklik 2 kali padanya seperti yang kamu lakukan pada teks di dalam dokumen dan mulai mengetikkan apapun yang ingin aku ubah. Yang dalam kasus ini adalah coming soon. Juga ada kemampuan untuk mengubah ukuran judul aktual di sini. Jika aku ingin sedikit lebih besar atau mungkin aku ingin sedikit lebih kecil. Kedua opsi ini seperti yang kamu lihat di sini juga, kotak teks bahkan secara adaptif menyesuaikan dengan apa yang sebenarnya ingin kamu ubah, yang cukup membantu. Nah, salah satu hal lain yang kamu dapat lakukan di sini adalah untuk contoh ini, toko ini hanya memiliki halaman kata sandi ini. Katakanlah kita ingin mempublikasikan ini segera agar orang setidaknya memiliki sesuatu yang bisa mereka kunjungi. Kita bahkan bisa mulai membangun daftar email kita dengan melakukan ini. Kamu cukup mengklik tombol di bawah ini yang kemudian pada dasarnya akan memungkinkan kamu memiliki formulir email yang dapat diisi dengan email mereka. Yang dengannya kamu dapat mulai membangun daftar pelanggan. Nah, seluruh tujuan video ini adalah membangun situs langganan yang sebenarnya jauh lebih mudah dari yang kamu kira. Hal pertama yang ingin kamu lakukan adalah keluar dari editor toko ini sama sekali. Kamu belum bisa menambahkan langganan itu sampai kita membangun produk langganan yang akan dilakukan di dalam dashboard admin Shopify. Aku akan menekan tombol Leave Page di sini yang akan membawaku kembali ke dashboard Shopify. Di dalam dashboard Shopify, aku akan pergi ke tab Products. Di dalam tab Products, aku akan mengklik tombol Add Product. Nah, kita berada di dalam tab Products. Disinilah aku bisa mulai membuat langganan kopi kita. Untuk yang pertama di sini, kita akan menyebutnya House Rose Blend. Kita tidak benar-benar ingin terlihat tepat. Salah satu manfaat besar lainnya tentang ini, karena banyak dari kamu di luar sana mungkin tidak memiliki pengalaman copywriting, atau kamu hanya tidak memiliki banyak pengalaman dengan memindahkan toko Shopify. Salah satu cara termudah untuk membuat ini terlihat lebih profesional, bahkan membantu kamu mengisi detail yang diperlukan dalam halaman ini adalah dengan menggunakan alat seperti ChatGPT. Pada dasarnya, yang bisa aku lakukan adalah aku hanya mengatakan bahwa aku sedang membuat produk langganan kopi, dan kemudian akan pada dasarnya, mari kita eja subscription product dengan benar. Maaf, kita mencoba mengetik ini sangat cepat, jadi aku membuat beberapa kesalahan ketik. Dan pada dasarnya, aku hanya akan mengatakan create the necessary details for a Shopify product listing. Dan sekali lagi, aku hanya mencoba mengetik ini sangat cepat, jadi akan ada sedikit hal. Tetapi itu masih akan bisa. Dan aku menekan tombol enter di sini. Dan begitu saja. Itu akan mulai memberi aku hal-hal yang diperlukan yang dapat aku tambahkan dalam daftar produk aku dan membuatnya terlihat jauh lebih profesional. Lihat deskripsi produk yang bagus ini, bahkan dilengkapi dengan beberapa UI dan sebagainya. Aku pada dasarnya hanya ingin menyalin ini di sini dan bahkan memiliki what's included. Salin itu, tempelkan ke deskripsi dan kemudian boom, begitu saja kita memiliki deskripsi produk. Dan jika kamu tidak memiliki foto produk, kamu selalu bisa melakukan gambar yang dihasilkan ChatGPT berdasarkan apa yang kamu pikirkan akan terlihat seperti produk, atau jika kamu memiliki contoh atau template yang sudah ada yang dapat kamu ambil, yang sebenarnya sangat membantu. Selanjutnya adalah kategori produk yang sekali lagi dapat kamu pilih. Jelas, dalam kasus ini kita memiliki kopi atau barang konsumsi yang pada dasarnya hanya akan kamu verifikasi bahwa itulah yang kamu jual. Sekarang, bagian ini adalah bagian penting karena itulah intinya video ini, yaitu harga. Nah, kita bisa mengatakan bahwa kita akan menjadi sebut saja beberapa pound kopi kan. Kita mengatakan itu Rp675.000 dan kita bisa menjadikannya sebagai harga kita. Nah, salah satu hal yang ingin aku jelaskan di sini adalah karena kita tidak menggunakan aplikasi dalam video ini atau plugin apapun, yang harus kamu lakukan adalah pada dasarnya membebankan biaya sekaligus di muka yang kemudian akan memicu sesuatu secara internal di dalam sistem kamu. Di dalam bisnis kamu untuk pada dasarnya mengatakan ini adalah pelanggan yang telah mendaftar untuk langganan layanan jangka panjang. Katakanlah, misalnya mereka ingin membeli campuran kopi panggang spesifik ini untuk 1 tahun penuh. Mereka ingin mendapatkan 1 tahun penuh di mana kamu mengirimkan, katakanlah mungkin setiap 3 hingga 2 bulan, mereka kehabisan kopi dan mereka membutuhkan isi ulang. Jadi kamu akan mengirimkan pada setiap, kamu tahu, tanggal 1 setiap bulan kedua atau semacamnya. Jadi itu sekitar, kamu tahu, 6 total pengiriman yang akan kamu lakukan dari waktu ke waktu. Apa yang akan aku lakukan di sini adalah memberi harga sesuai dengan harga sekaligus. Alih-alih hanya Rp675.000 per karung, yang ingin kamu lakukan adalah meningkatkannya menjadi berapapun margin kamu, akan memungkinkan kamu melakukannya. Jadi katakanlah misalnya
misalnya kita ingin menaikkan ini dan untuk langganan layanan kopi kamu. Sebut saja biaya sekaligus Rp4.455.000. Setelah mereka membayar itu akan diperbarui dalam sistem kamu untuk pada dasarnya menunjukkan bahwa kamu akan melakukan pengiriman ke orang itu atau siapapun yang benar-benar memesan produk ini. Kamu tahu 6 kali dalam setahun atau kamu tahu dalam periode bergulir beberapa bulan yang mereka pesan kan? Itu pada dasarnya semacam jalan keluar karena yang sebenarnya adalah ya lebih mudah untuk melakukan ini dalam sistem tanpa harus menambahkan plugin atau aplikasi. Tetapi salah satu hal yang pasti akan aku rekomendasikan adalah tetap melihat halaman plugin. Ada banyak tambahan langganan yang dapat kamu tambahkan ke ini yang berfungsi cukup baik dan masih berfungsi dalam ekosistem Shopify yang sama. Rekomendasi di sini meskipun dengan harga adalah tentu saja hanya melakukan harga sekaligus dan kemudian mengirimkan melalui periode sekaligus itu. Setelah selesai, kamu hanya akan memberitahu ulang pelanggan pada dasarnya dan berkata, "Hey, kamu tahu ini pembaruannya. Kamu secara resmi berada di akhir periode pembayaran kamu. Apakah kamu ingin meningkatkan dan terus membayar ini untuk mendapatkan 1 tahun pengiriman lagi? Atau apakah ini sesuatu yang tidak kamu minati?" Pada dasarnya, begitulah cara kamu melakukan jalan keluarnya. Jadi setelah kita memiliki semua pembayaran sekaligus yang tersedia di sana, kita akan melanjutkan ke bagian lain dari ini yang akan menjadikan hal-hal seperti lokasi toko, inventaris, pengiriman, berapa berat produk itu sendiri, dan bahkan kemampuan untuk memperbarui daftar mesin pencari. Jadi itu lebih mudah bagi orang untuk menemukan jika mereka mencari kamu di Google atau mencari produk kamu di Google. Ada juga pengaturan produk, juga hanya untuk mempermudah di back-end, terutama jika kamu memiliki orang yang bertanggung jawab atas operasi keseluruhan. Ini bisa membuat hidup mereka jauh lebih mudah dan juga menjaga semuanya tetap rapi dan terorganisir. Yang sangat penting, setelah semua ini terlihat bagus, kita bisa menekan tombol save di sini yang akan menyimpan produk ini dan kemudian langkah selanjutnya adalah menambahkan produk ini ke toko Shopify kita. Kita akan melanjutkan pengaturan toko Shopify kita yang pada dasarnya akan kembali ke beranda di mana kamu dapat melihat produk kita serta tema kita. Kita akan menekan tombol view pada tema yang akan membawa kita ke halaman tema dan di dalam halaman tema kita akan menekan tombol customize lagi. Sekarang kita kembali ke halaman tema. Apa yang akan kita lakukan dan akan aku tunjukkan adalah cara memperbaharui halaman ini. Hal-hal yang kamu perhatikan telah berubah adalah karena kita menambahkan produk pertama kita. Mereka benar-benar mengunggah seluruh tema Shopify kita yang kita tambahkan di awal. Seperti yang kamu lihat di sini. Ini adalah halaman penuh. Ini memberi kita katalog untuk berbagai produk yang kita miliki serta info kontak dan sebagainya. Ini adalah produk pertama kita di sini, yaitu House Rose Blend yang baru saja kita buat. Juga kita dapat memformat ulang ini, mengedit ini, memindahkan ini, menambahkan kolom, dan melakukan hampir semua hal yang dapat kamu pikirkan hanya untuk membuat ini terlihat lebih baik dan jelas lebih menarik. Juga pastikan untuk menambahkan foto produk. Dengan begitu, orang dapat benar-benar melihat apa yang mereka beli. Itu pro tipnya. Tapi seperti yang kamu lihat di sini, itu saja. Orang bisa mengklik ini, mereka bisa masuk ke produk, melihat berapa banyak yang bisa mereka beli, opsi untuk membayar, kamu tahu, dengan PayPal atau apapun. Kamu tahu prosesor pembayaran yang ingin mereka gunakan. Dan pada dasarnya itu akan masuk ke back-end toko Shopify kamu di mana kamu dapat mulai melakukan hal-hal seperti pengiriman, pengumpulan pajak penjualan, dan semua hal yang menyenangkan itu. Dan selain itu, jika kamu ingin membuat editan untuk ini, itu cukup mudah. Sekali lagi, drag and drop. Kamu bisa mengklik hal-hal di sisi kiri di sini. Sesuatu akan muncul jika kamu membuat, kamu tahu, perubahan detail padanya dan itu cukup mudah dilakukan. Selain itu juga, sebagai pengingat singkat, harap diingat link di deskripsi adalah link afiliasi dan kami dapat memperoleh manfaat finansial darinya tanpa biaya tambahan untuk kamu. Jadi, terima kasih sebelumnya atas dukungan kamu pada video seperti ini dan semoga kamu menikmati dan sampai jumpa di video berikutnya.